makan nasinya sama minum air putih aja. Kayaknya terasa janggal. Hai, welcome to my channel. Yeay. Nah, buat semuanya, terima kasih ya aku ucapkan buat kalian yang udah like, subscribe, dan komennya. Nah, baru kali ini aku udah bisa ngekonten lagi gara-gara kemarin ada kendala di handphone aku. Jadi dulu hampir sebulan ya aku nggak ngekonten lagi. Nah, balik lagi ini di channel aku. Dan sekali lagi aku terima kasih buat kalian ya semuanya ya, cesku. Nah, buat kali ini aku mau buat konten yaitu bukan kayak tutorial makeup ya, tapi masih berhubungan sih dengan pengantin. Nah, hari ini aku mau nge-review sedikit sih tentang mitos atau fakta. Kenapa aku nge-review mitos atau fakta? Supaya ya kontennya biar lebih menarik aja lagi kan, jadi biar bervariasi tapi tetap sih berbaur dengan pengantin. Aku tuh punya mitos atau fakta tentang pengantin ya, kayak misalnya hari H, sebelum hari H, atau jelang-jelang pengantin baru. Terkadang kan kita semua kan ada kan istilahnya kayak kalian lah, kalau misalnya kalian kawin, maksud aku kalau nikah pasti kalian kan ada kayak misalnya mitos atau fakta kayak kita lihat tanggal, lihat hari, atau lihat yang lainnya. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya kalian kalau misalnya mau nikah pasti kalian asal-asalan aja jadi tanggal, karena ada lagi yang mesti apa sih kayak gini, mesti tanggalnya seperti ini, mesti harinya ini. Paling banyak sih sebenarnya kalau misalnya kalian yang nikah kan pasti hari Sabtu kan Nah di sini aku mau bilang kalau misalnya untuk mitos atau faktanya, aku mau nge-review. Pasti kalian sih udah pernah tahu sih kan kalau misalnya ya seperti aku bilang tadi, kalau misalnya kita mau mantenan atau nikahan pasti ada sih syarat-syarat tertentunya. Nah, kali ini untuk mitos atau faktanya yaitu katanya sih kan kalau misalnya kalian pernah dengar sih, pernah lah pasti kalian dengar ini, kalau misalnya katanya kalau misalnya mau pengantinan kita itu tidak boleh mandi. Bener nggak bener nggak itu? Nah, berawal aku tuh sebenarnya sih nggak ngerti ya, sebelum aku tuh kerja. Nah, pekerjaanku kan ini makeup ya, seni ya, makeupin pengantin, makeupin apapun lah. Intinya aku tuh paling banyak di makeupin pengantin. Nah, dulu aku sebelum terjun di dunia makeup pengantin, aku tuh gak ngerti yang namanya itu kan kayak misalnya ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya kalian itu kalau misalnya nikah itu tidak boleh pada saat menjelang hari H itu mandi. Nah, aku tuh bingung. Nah, pada saat itu kan aku tuh baru pertama kali kan megang pengantin. Nah, pada saat aku tuh megang pengantin pertama sekali, aku tuh lihat pengantin istilahnya kan masih baru bangun ya. Jadi aku bilang aja ya udah bersih dulu kan, baru kita mulai makeup. Nah, kalau bisa sih kalau mau mandi masih ada sih waktu. Terus si pengantin ini kan bilang, oh kak, kami nggak boleh mandi. Terus aku di situ loh, kenapa nggak boleh mandi? Ya namanya kan gimana ya? Kita kan penasaran kan jadi kita tuh ngelihat, maksudnya kita mendengar sesuatu hal yang janggal itu pasti kita akan bertanya gitu kan. Nah, kenapa kalian itu nggak boleh mandi gitu kan? Ya karena katanya itu katanya itu udah syarat sih dari orang tua zaman dulu sampai dengan orang tua dia, bahwasannya kalau misalnya kalau hari H itu nggak boleh mandi dan sepasang itu nggak boleh mandi juga gitu. Nah, terus aku tuh penasaran kan, ya aku bilang aja, misalnya aku tanya aja, loh kalian kenapa nggak boleh mandi gitu kan? Nah, katanya sih kalau misalnya kita mandi itu bakalan nanti mau hujan gitu. Jadi kan aku takut sih kalau misalnya hujan, nanti takutnya kan banyak teman-teman atau saudara-saudara atau siapapun itu nanti kendala untuk datangnya ke sini gitu. Oh, seperti itu ya gitu kan. Nah, pada saat dia bilang nggak boleh mandi dan katanya nanti hujan pada saat acara pestanya itu, ya udah sih aku di situ langsung oh ya udah mungkin itu syarat ya. Namanya setiap pernikahan itu pasti ada syarat, pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu kan, supaya acara itu berjalan lancar gitu.
Nah, ya udahlah kan orang itu bersih-bersih lah ya kan di kamar mandi. Udah apa namanya, cuci muka atau sikat gigian gitu. Nah, ya udah aku langsung make upin aja gitu. Nah, karena aku tuh suka make upin sambil cerita. Maksudnya aku tuh sebenarnya suka cerita sih ya, tapi bukan berarti kerjaan aku tuh terkendala. Enggak, aku sekalian kerja, sekalian make up, dan sekalian menghibur si customer juga, supaya kita itu punya apa sih, interaksi antara si tukang makeup dengan customernya, dengan si bride gitu kan Nah, pada situ kan aku itu apa namanya, setelah aku selesai make upin, jadi aku tuh bilang sama si pengantin aku, ya udah nih kan udah selesai ya, kamu tuh bisa sih sarapan dulu atau makan dulu nanti, biar jangan apa sih namanya, lelah gitu ya kan. Nah, tahu nggak kalian mitos atau fakta yang kedua itu adalah mereka itu ternyata tidak boleh makan pagi. Bukan nggak boleh makan sih ya, boleh makan, tapi dia makan cuma nasi putih dengan air putih aja. Dan dia bilang ke aku tuh, kalau misalnya kami nggak boleh puasa juga, kami nggak boleh makan juga kak, jadi kami itu harus puasa muti gitu kan. Jadi puasa muti itu kami itu harus cuma makan minum air putih dengan makan nasi putih aja. Nah, aku tuh langsung bingung juga ya kan. Namanya juga aku kan baru sih sebenarnya kemarin itu, dulu pertama kali kan, seperti yang aku bilang tadi, aku tuh baru pertama kali megang pengantin yang nggak tahu syarat-syaratnya apa yang harus dilakukan pada saat menjelang pernikahan. Nah, ternyata untuk di acara pernikahan itu banyak sih ya, bukan karena dia harus nggak boleh mandi aja, ternyata dia harus berpuasa. Nah, puasa dalam arti dia itu tidak boleh makan makanan kayak sayur, kayak daging, kayak apa, pokoknya harus yang putih, kayak misalnya air putih dengan nasi putih. Namanya itu yang disebut puasa muti. Nah, pada saat itu kan aku tuh udah ya udahlah gitu kan, namanya juga udah syaratnya seperti itu, ya udah. Nah, ya udah, kalau memang seperti itu syaratnya, udah aku ikutin lagi. Nah, tahulah ya kan, yang banyak kali lah mulut gue, yang banyak kan mulutku. Sebenarnya bukan banyak mulutku, memang aku tuh suka nanya gitu kan. Nah, aku nanya lagi, ya tadi kalau misalnya kalian tuh nggak boleh mandi itu kan berarti kalian itu tidak, maksudnya nggak mau ya kalau misalnya di acara itu nanti hujan deras gitu kan, serta handai tolan teman nggak bisa datang semua ke situ. Jadi kalian tuh diharuskan ya nggak boleh mandi gitu kan, nanti hujan gitu, pasti ada seperti itu. Nah, kalau yang untuk puasa ini, aku nanya sama dia tentang puasa ini, apa sih fungsinya puasa muti ini gitu loh. Karena kan makan nasinya sama minum air putih aja, kayaknya terasa janggal gitu kan Jadi dia pun jawab, nah kalau misalnya kami itu puasa muti kan bang, berdua cuma makan nasi putih dan minum air putih aja. Nah, pada saat selesai make up nanti kan aku tuh bisa manglingi, jadi aku berubah gitu menjadi lebih cantik gitu kan. Nah, dalam arti dia itu kalau misalnya manglingi itu bahasa Jawa, kalau misalnya bahasa Indonesia itu istilahnya dia berubah lah menjadi lebih cantik. Dalam arti dia menjadi lebih glowing, lebih istilahnya lebih cetar gitu kan. Dia pokoknya lebih mantap lah gitu. Jadi fungsi untuk puasa muti kayak misalnya makan nasi putih atau minum air putih ya seperti itu. Jadi dia tuh lebih berubah menjadi manglingi atau lebih cantik lagi. Setelah selesai aku tuh nanya, ya udahlah sih, aku sih sebenarnya kalau misalnya udah tahu intinya aja ya udah, nggak usah ditanya terlalu dalam aja kan, nanti dikirain aku apaan sih ini kan, nanya terlalu dalam gitu kan. Cuma yang penting aku tuh udah tahu aja gitu loh, apa sih fungsinya, apa sih fungsinya ya, apa sih fungsi daripada puasa dan nggak boleh mandi kayak gitu. Nah, itu tadi 2 mitos atau fakta yang pernah aku alamin gitu pada saat aku pertama kali make up pengantin. Nah, buat kalian semuanya, kalau misalnya istilahnya di daerah kalian yang seperti ini pasti ada gitu kan mitos atau fakta yang nggak boleh mandi, nggak boleh makan dulu atau puasa seperti yang aku mulai bilang tadi kan. Karena biasanya kalau misalnya pernikahan itu adalah hal-hal yang sakral, dimana semua syarat-syarat itu ya harus kita laksanakan tanpa terkecuali. Karena menurut primbon lagi,
Karena menurut orang-orang tua zaman dulu atau menurut kisah orang tua zaman dulu, bahwasanya kalau misalnya kita melanggar aturan atau syarat-syarat pada saat pernikahan, takutnya terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan gitu kan. Buat kalian semua yang seperti yang aku bilang, mitos atau fakta, balik lagi ke diri kita sendiri, itu hanya mitos atau fakta. Kita menilai sendiri, sesungguhnya apapun yang terjadi itu memang dari Tuhan. Karena katanya kata-kata orang tua itu sangat mujarak, mujair. Nah, buat kalian semuanya, terima kasih yang udah nonton. Nah, buat semuanya yang udah dengar atau udah melihat atau udah nonton review tentang mitos atau fakta dari aku, terima kasih ya. Jangan lupa untuk like, share, and komennya, dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Nah, aku akan nge-review lagi untuk mitos atau fakta seputar pengantin yang lainnya. So, terima kasih aku ucapkan.